Abah pula baju kuning, pakai pula namanya peci. Daripada pening-pening, ayo nonton Arabasman TV. Jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Tuah dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama saya Alang Tuah. Nah, di video kali ini video yang sangat luar biasa. Di sini ada yang berbeda. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kali ini kita akan bertemu dengan seorang pemuda yang boleh dikatakan sebagai pegiat budaya, pecinta budaya, dan juga sebagai tokoh inspiratif bagi anak-anak muda, khususnya anak muda Melayu yang ada di Kota Medan. Nama beliau juga sudah terkenal di Indonesia, bahkan di mancanegara. Siapakah beliau? Alhamdulillah sudah hadir bersama kita, yaitu Alvin Khairi Dangdut Academy 3. Assalamualaikum Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nampaknya gagah kali ya, Vin ya. Apa kabar, Vin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alvin, kabar-kabarnya belakangan ini banyak kesibukan ya, Vin ya? Banyak, tidak begitu banyak, sikit pun tidak begitu sikit. Apa aja kesibukannya, Vin? Saat ini ya kesibukannya paling menghadapi sosialisasi, turun-turun ke masyarakat, juga manggung-manggung masih, tapi masih off air. Juga itulah mulai nak buka usaha kuliner. Ya. Nanti kita ceritakan ya Sobat Tua. Nah, ada yang menarik dari Alvin Khairi ini, kita mengenalnya sebagai penyanyi dangdut. Rupanya dulu beliau pernah menjadi penyanyi Melayu ya. Betul. Ya kan? Betul. Penyanyi Melayu Kota Medan yang sudah terkenal juga di Kota Medan. Nah, gimana tuh Vin ceritanya, Vin? Jadi pengalaman sebetulnya diawali tidak dari keyboard Melayu itu langsung terjun. Oh, belum ya? Dulu waktu masih budak-budak masih kecil lah, kecil dulu. Sebagai penyanyi selawatan lah anak-anak. Hadroh. Tapi tidak yang pakai gendang, pakai musik dari PCD player dulu zaman dulu. Kalau sekarang diputar macam lagu Umi ya Thaibah. Dari situ memulai karir di dalam dunia seni nih. Dari situ udah beranjak sampai sekolah, mulai masuk pop song. Mungkin abah pop song dulu. Dari situ berangkatlah menjadi penyanyi Melayu tadi, penyanyi Melayu gitu. Kalau di sini istilahnya keyboard Melayu. Keyboard Melayu ya. Keyboard Melayu. Kalau di Jakarta apa tuh, Bin? Kalau di Jakarta itu organ tunggal. Iya. Keyboard Melayu yang ada di Medan nih ikut gabung. Bagus rezekinya, alhamdulillah punya grup sendiri, punya sound system sendiri. Sampai itu berkembang bagus dan menjadi seperti apa ya, macam bisa dibilang penghasilan tetap lah waktu itu. Kemudian Alvin ini juga kabarnya jago berpantun seperti yang saya bilang tadi di awal. Ya, Vin ya. Coba Vin kasih dulu pantun untuk Sobat Tuah yang ada di rumah. Gimana contoh pantunnya itu, Vin? Abah pula baju kuning, pakai pula namanya peci. Daripada pening-pening, ayo nonton Arabasman TV. Gitu dia. Memang gitu ya. Kalau balas boleh deh ya. Boleh ya. Orang tua jalan dituntun nak membeli si kain satun. Beginilah, karena kita jangan sembarang berpantun. Karena yang kita hadapi ini ahli pula berpantun. Ya kan? Dulu kita sama siapa tuh dulu ya? Rido Ladeli. Hampir saja dikontrak sama salah satu perusahaan besar lah, mungkin kita sebutkan, perusahaan besar seluruh Indonesia, perusahaan mobil, perusahaan mobil Jepang seluruh Indonesia waktu itu mengambil kita untuk menghibur. Kebetulan penonton di depan tuh semua masyarakat bisa dibilang tak ada orang Melayu. Campur-campur, ada orang Tionghoa, ada orang suku kita Batak, campur-campur. Tapi dengan kita memperkenalkan pantun tadi yang modelnya sampiran dulu dicari, baru isinya. Setelah isinya itu aja gitu. Tapi karena sampirannya itu melibatkan orang-orang yang ada di depan, mereka tertarik, ketawa, terhibur, sampai kita nak dikontrak ke seluruh Indonesia dalam waktu dekat. Tiba-tiba
loloslah pula di Indosiar. Tak jadilah Tak berangkat jadilah tuh. ya. Iya. Itu masih ingat. Kalau Rido pun kalau jumpa saya pasti bilang, ingat nggak lu bang, kalau abang nggak jadi Indosiar keliling Indonesia gitu bang. Kan dah juga keliling Indonesia, bilang gitu, datang Rido. Iya kau sendiri. Aku tak diajak. Aku tak diajak. Kau aja sendiri. Kau aja sendiri. Masya Allah. Sabar ya Do ya. Oke Vin, kita lanjut ya Vin ya. Setelah sukses berkarir sebagai penyanyi Melayu Kota Medan, Alvin juga mencoba, kan Alvin bilang tadi lolos di Dangdut Academy. Ya. Boleh diceritakan bagaimana keseruannya itu, kisahnya itu bagaimana? Saya, karena Alvin juga udah mencoba nih, banyak mencoba dari mulai KDI sampai Dangdut Academy semua udah dicoba kan. Jadi waktu itu coba calling Bang Alvin Habib, bang kalau di nanti next DA kita buat duo kayak mana? Oh boleh katanya kan. Kalau waktu itu sebetulnya dulu namanya bukan Duo Alvin. Jadi? Nama itu yang awal sekali nak kita buat tuh namanya Alvin Kuadrat. Nah, cuman karena waktu itu almarhumah emak lah, almarhumah emak, kayaknya kayak kurang sedap gitu. Iya. Jadi kalian buat aja lah Duo Alvin gitu, kayaknya enak gitu didengar. Iya, Duo Alvin ketimbang Alvin Kuadrat tadi gitu. Duo Alvin. Nah, makanya itulah pergilah kami audisi sama-sama setelah latihan. Pergi kami audisi. Waktu itu ingat kalian bilang, ini bang, kalau disetujui aja nih sama Indosiar, waktu itu kan ragu nih, boleh tidak duo tapi kami bukan anak kembar. Iya. Iya kan? Ini boleh tidak gitu. Cuman kata dari Indosiarnya boleh, kalau Boleh, memang boleh, ini kita lolos ini gitu. Alhamdulillah waktu itu ada, setelah kita selesai audisi sampai ke juri artis, salah satu orang namanya, sekarang udah kenal lah, namanya Pak Dadang kan. Dipeluknya kita keluar di pintu, dia bilang selamat kalian lolos. Cuman waktu itu kami tak percaya karena berpikiran bahwasanya Bapak ini paling penyemangat gitu aja, supaya ya. misalnya kami kecapean udah Iya, betul, nunggu betul. audisi biar kami semangat gitu. Ternyata Bapak tuh eksekutif produser. Iya ya? Iya. Setelah di Indosiar kami baru tahu Bapak itu eksekutif produser. Itulah dibilang selamat kalian lolos. Waktu itu belum percaya, tiba-tiba di calling. Wah, senang lah pasti kan. Iya. Lolos ke Indosiar, Berangkat ke Jakarta. bigilah kami ke Jakarta. Masya Allah. Mewakili Medan. Nah, kabarnya Alvin juara berapa ketika di Dangdut Academy itu? Waktu di Dangdut Academy 3 kita juara 5. Juara 5 ya. Juara 5. Tapi Masya Allah pulang dari Jakarta, penyambutan masyarakat Wah, Medan Masya Allah. itu luar Vin, ya. biasa. Luar biasa ya. Lapangan bola Pasar 5 Marelan, kon besar. Besar. Pentasnya kecil waktu itu. Yang orang Masya Allah penuh satu lapangan. Penuh, ya. Bahkan di luar sampai dihasak sampai tak bisa. Masya Allah, begitulah apresiasi Iya. warga Kota Medan yang mendukung. Betul. Iya. Sampai kita ke rumah Bang Alvin Habib setelah itu. Di rumah Bang Alvin Habib itu di sebelahnya ada orang nanam pokok ubi, pokok Ya. habis. Masya Terjak-bijak. Allah. Dan- Ya Allah. Tak tahu lagi. Iya. Gimana taruh. Semua orang nyerbu ikut Iya, ya. dari belakang. Iya, bahkan Abah pernah juga dengar kabar katanya. Sampai-sampai pintu kamar jebol ya Pin ya, ditulak-tulak orang. Ditulak, lama-lama aja bolong pasang. Ya Masya Allah. Mau nggak awak datangi cemana ya kan? Itu dalam waktu sebulan sampai 2 bulan, itu orang ramai aja datang ke rumah memang waktu itu. Iya, ya. Apalagi minggu-minggu pertama tuh kan. Iya. Kadang dari pagi subuh itu udah ditunggu. Orang kerja pabrik, pulang dari kerja pabrik itu udah sip yang malam lah. Iya, Udah iya. nunggu pagi tuh. Udah dibangun di mama, dibangun di orang mau minta foto, bangun. Memang kayak gitulah Vin, resiko sebagai seorang artis. Nanti kalau tidak kita layani, dikira kita sombong. Ya kan? Padahal kondisi badan ini udah mungkin nggak fit lagi ya, ke sana kemari. Tapi seperti itulah, memang bentuk kecintaan masyarakat. Dan juga kami berterima kasih kepada masyarakat Kota Medan yang sudah mendukung Duo Alvin ya. Kebanggaan kita bersama menaikkan Kota Medan. Dan juga slogannya hari itu ya, Ahoy ya. Alvin Ahoy. Alvin Ahoy ya, Masya Allah. Memang membawa budaya Melayu lah pada saat itu ya. Memang betul sangat membawa budaya Melayu waktu itu. Karena memang sapaan Medan aslinya Ahoy ya. Ahoy. Betul. Ya kan jadinya gitu. Hoi, ya. Tapi jangan hoi, jangan gitu ya. Jangan ya. Nah, setelah selesai di Dangdut Academy 3, nama Alvin Hairi pun sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, bahkan mancanegara seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Bagaimana perasaan Alvin? Wah, Dikenal sebagai salah satu idola, kan kayak gitu kan. Bagaimana perasaannya? sebetulnya awak nih macam gini bah. Rasanya dari
terangkat gitu. Bisa dibilang nih kan terangkatnya ini macam mendadak gitu. Instan deh, cuk, terus gitu. Tiba-tiba ya. Iya, cuk, terus gitu. Nah, jadi waktu itu macam hati nih tak menyangka, betul kan nih, betul kan nih, betul ke tidak nih gitu kan. Tapi alhamdulillah itu semua setelah awak nilai ke belakang, memang bukan hanya perjuangan yang gampang untuk berada di titik ini. Betul. Ternyata bukan hanya instannya ini aja yang ditengok, tapi sebelumnya itu ada perjuangan doa yang dulu dengan tangisan air mata. Kita pulang malam naik kereta. Kereta kalau di sini ya. Kereta di Jakarta motor. Ya? Naik kereta gitu di sini. Ramrum tengah malam, rampok apa yang pernah disipak sama rampok kereta kita. Oh ya? Iya pernah. Masya Allah. Pernah itu terjadi gitu. Jadi inilah. Jadi selama ini kan kita berjuang, nyanyi. Kalau keyboard dulu tau lah, Bah. Iyalah. Selesai nyanyi itu ubun-ubun kuping nih basah baru selesai. Iya kan? Ubun-ubun kuping basah baru selesai. Iya. Jadi inilah berkat dari doa itu dan doa kita yang dititipkan oleh orang tua kita. Iya, betul. Itulah terbayar itu. Jadi memang apa ya? Bangga diri tidak, tapi mulai berpikir, oh inilah dia. Ternyata perjuangan itu seperti inilah. Lebihnya jatuhnya lebih bersyukur lah kita. Lebih ya. bersyukur Ya. Ada nggak orang yang bilang Alvin sombong setelah jadi artis? Banyak ya, Vin ya? Banyak. Tapi itu hanya orang yang tidak kenal. Ya, itu mesti saya klarifikasi. Kenapa Sobat Tua? Karena banyak orang bilang Alvin tuh sombong, udah jadi artis sombong. Enggak sebetulnya. Karena mungkin kita belum mengenal beliau. Nggak mungkin lah tiba-tiba saya yang nggak kenal sama Alvin, saya duduk sini, si Alvin duduk di situ kan. Nggak mungkin si Alvin yang ngomong, Pak apa kabar Pak? Benda ya Pak, bila Pak? Kan nggak mungkin. Betul. Kita ajak ngobrol. Kalau setelah kita ajak ngobrol, kita tahu kok orangnya gimana. Latah juga orangnya nih. Masih latah Vin sekarang, Vin? Sekarang udah agak kurang. Udah agak kurang ya, alhamdulillah. Karena udah tak ada lagi cagil. Iya ya. Kalau cagil tuh. Cagil itu apa ya kalau bahasa? Cagil lagi. Mengganggu lah ya, menggarai. Iya, menggarai lagi. Tak ada gitu. lagi. Kalau dulu banyak. Banyak ya, Vin ya. Banyak dulu pecahan pe handphone. Asal game handphone tercampak ganti. Iya. Tercampak ganti lagi. Ya. Gitu. Memang parah kali dulu latahnya ya. Tapi alhamdulillah dari latah itu banyak orang yang suka ya, Vin. Banyak orang yang suka, senang orang ganggu. Itu masih di keyboard Melayu dulu tuh ya. Iya. Nah, Alvin. Hal unik apa yang pernah dialami ketika bernyanyi di Dangdut Academy maupun sewaktu Alvin masih nyanyi di keyboard Melayu itu, Vin? Hal-hal unik lah, entah seperti tadi tercampak handphone pecah atau bangku pernah patah atau sama kawan lagi di jalan tiba-tiba ngantuk terjatuh kawan tuh. Ada, Vin? Kalau di Melayu dulu hal-hal unik tuh banyak ya, Vin. Banyak. Karena kan kita nyanyi Melayu dulu di keyboard Melayu dulu lah khususnya. Itu tidak hanya di panggung saja. Kita bisa lari sampai naik sepeda di bawah. Oh iya, lucu-lucu. Oh, bawa sepeda dari rumah gitu? Tidak lah, jadi? Sepeda orang terpinjam. Sepeda apa? Sepeda tamu undangan? Sepeda misalnya ini rumah, di sebelah rumah ada nampak sepeda tuanya, kalau istilah sepeda janda lah. Iya. Naik sepeda itu gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi. Dulu kan nyanyinya itu kayak lagu-lagu Tanjung Balai. Itu kan harus ada acting-actingnya. Ada acting-actingnya macam lagu Batong Karta ku sangka begini. Kalau macam Apin jadi lakinya pula. Lakinya yang pulang dari malam gitulah. Jadi macam gitu pernah naik sepeda. Pernah ya? Beboncengan sama almarhum Wa Oneng tadi. Oh ya? Beboncengan boncengnya. Gepeng ban sepeda tadi. Karena mungkin sepedanya pun udah lama kan. Udah lama tua udah gepeng. Bukan itu aja, jatuh kami dua-dua ke paret. Masya Allah. Makanya waktu malam meriah kami pakai baju yang siang tadi lagi. Iya. Ganti lagi baju yang siang tadi. Itu memang nggak di konsep itu ya? Memang mana lah pula di konsep. Iya ya. Karena kan apa ya? Lawakan itu dia lucunya itu karena spontanitas tadi. Spontanitas kalau penonton ketawa lah semua. Masuk paret siapa enggak ketawa? Paret. Jadi ban sepeda tadi peot lah ya. Peot. Karena mungkin mengingat kalian berat-berat kan badan ya. Wah, yang berat. Mendiang ya kan? Iya. Jadi gimana sama yang pemilik sepeda itu gimana? Kami gantilah, cuman ibu tuh tetap minta ganti. Udah tak usah, kata sepeda ini sepeda tua. Tapi tak cuman mungkin namanya awak
udah menggunakan barang orang iya, dan iya. rusak. Tapi udah izin kan? Udah izin, Udah izin, ya. Udah izin. Ibu temen keke teman. Oke, Vin. Alvin Khairi ini juga seorang seniman Melayu yang kabarnya berkecimpung di dunia politik ya. Ya. Apa motivasi Alvin sehingga ikut terjun ke dunia politik tersebut? Ya. Kalau tentang masalah politik nih kan, dari awal memang dari masa sekolah pun memang udah hobinya ke situ ada. Oh iya ya. Memang udah ada tanahnya. Masih ngeritik-ngeritik aja lah dulu ya. Dulu sempat ikut sama almarhum Haji Hawaludin ya. Iya. Kebetulan dia pakcik. Ikut sama dia, jumpa sama orang-orang besar gitu. Waktu sekolah tuh ya? Waktu masih SMP. Masih SMP ya? Nah kabarnya juga di sekolah dulu jadi ketua OSIS ya kalau nggak Ketua salah? OSIS. Dari MTS sampai aliyah bertahan tuh. Memang udah ada lah bibit-bibit Bibit-bibit. apa ya tual politik di situ ya. Karena kan untuk memilih ketua OSIS pakai pemilihan. Betul tuh, lah. kan? Dipilih. Iya iya. Menang telak aja tuh. Nggak pernah kalah. Ada sistem demokrasinya juga. Iya betul betul. Terus Jadi, terus gimana? Turun ke politik ini tujuannya untuk apa? Ya pastinya setiap orang mempunyai niat dan cita-cita yang baik. Betul. Kalau Apin pribadi, Apin ingin mengabdi. Mengabdi ya. Karena kekuasaan itu tak mudah. Kalau kekuasaan itu didapat, itu kalah. Mau duit sebidang apapun kalah itu sama kekuasaan. Betul. Kekuasaan itu setetes saja, mengalahkan uang sebanyak-banyaknya itu. Betul. Kekuasaan itu, maka itu kekuasaan itu penting gitu. Tapi jangan disalahgunakan seperti itu. Mungkin kalau diawali saat itu, inilah niat baiknya gitu. Iya, Niat baiknya itu saat ini itu gitu. Bahkan seperti yang sakit ataupun yang Kita bantu ya. yang tidak mampu, misalnya dia BPJS tak punya, tapi dia dalam keadaan sakit, itu bisa kita bawa ke rumah sakit. Ya? Anggarannya dari mana? Ada anggaran dari pemerintah, anggaran dari DPRD provinsinya untuk itu gitu. Iya, ya. Nah, kalau tidak menjajaki itu, tahu kita kan Betul, tidak, betul, kita betul. tidak tahu gitu. Ketika wak kita sakit, adik kita sakit, abah kita sakit, dalam kondisi kesusahan, tak punya BPJS, nak ngurus lama lagi aktifnya, Betul, ayo kita bawakan ke sana. Gitu. Memang itulah juga peran penting sebagai wakil rakyat ya, Itu. wakil masyarakat ya. Nah, berbicara tentang dukungan dari masyarakat, kita harus ada kepercayaan dari masyarakat. Nah, bagaimana cara seorang Alvin Khairi meyakinkan masyarakat bahwasanya kalau kita kan berbicara politik tentu kita berbicara tentang pengalaman politik. Bagaimana cara Alvin meyakinkan masyarakat ini bahwasanya seorang anak muda juga bisa menjadi wakil masyarakat untuk di DPR nanti, itu bagaimana? Sebetulnya simpelnya masyarakat nih, Bah. Dia tidak minta banyak-banyak sebetulnya. Intinya dia ingin melihat kita bersilaturahmi dengan baik pada mereka, bersosialisasi dengan baik kepada mereka, sehingga menciptakan rasa sayang. Betul. Karena dikenal, datang kita turun bersalaman dekat, nanti lewat singgah ke rumah wak si anu, mereka kan kenal dekat dan sayang. Ketika mereka sudah mengenal kita dan mereka sayang sama kita, disitulah mereka timbul yakin bahwasanya kita ini adalah calon wakil rakyat yang terbaik. Masya Allah, luar biasa. Seorang Alvin Khairi, seorang anak muda yang berpotensi baik di dunia entertain, dunia hiburan, dan juga sekarang berkecimpung di dunia politik. Dan juga kemarin sempat ya Pin ya, sempat nyalon ya, sempat nyalon. Dan juga mungkin belum rezekinya ya Pin ya, belum rezekinya. Dan tahun ini juga nyalon ya nanti ya? Insya Allah. Tahun politik nanti nyalon juga ya? 2024. 2024 ya. Nah, itu berapa dapil Alvin Khairi? Dapilnya di mana saja? Dapilnya itu di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang, dan Labuhan Deli Serdang. Iya. Dan kebetulan sekarang Apin sebagai ketua partai yang Apin geluti saat ini, PAN, sebagai ketua Partai Amanat Nasional untuk Kecamatan Hamparan Perak. Ketua apa itu, Pin? Ketua Partai Amanat Nasional untuk Kecamatan Hamparan Perak. PAC ya? PAC. PAC. Kalau Masya di Allah. kalau di PAN tuh DPC namanya. DPC namanya, Masya Dalam perwakilan Allah. Nah, harapan Alvin bagaimana nih, Pin? Harapan kepada insan-insan seni maupun harapan Apin kepada masyarakat tentang budaya Melayu dan juga tentang dunia politik itu bagaimana, Pin? Ya, harapannya mudah-mudahan ke depannya pastinya untuk kita semua ini adalah yang terbaik. Terus Arbasman TV yang juga mengenalkan budaya ini secara sosial media, nah, ini luar biasa nih. Saya udah riset tuh di Arbasman TV, ternyata videonya bukan video-video sembarangan rupanya. Iya kan? Artinya mengenalkan budaya ini dengan betul-betul dan bersungguh-sungguh. Tentunya kalau harapannya untuk masyarakat ya macam seperti inilah yang harusnya kita tonton, kita like, kita subscribe, kita dukung. Masya Allah. Itu kalau untuk ke masyarakat. Karena apa? Budaya ini
bakal tertinggal kalau tidak kita bersama-sama untuk menonggaknya. Jadi, ayo masyarakat ramai-ramai tentang budaya ini mari kita angkat. Dan juga untuk politik nih, tokoh pemerintahan seperti bapak-bapak pejabat-pejabat yang sudah mempunyai kekuasaan saat ini, marilah kita peduli terhadap budaya. Masya Allah. Jadi di era digital kita ini janganlah pula kita tinggalkan gitu. Semakin bagus eranya, kita malah tinggalkan itu gitu. Budaya kita nih kita tinggalkan itu, jangan sampai. Karena apa? Kita juga harus didukung oleh insan-insan yang berperan, yang sudah memegang kekuasaan. Kalau makin didukung seperti itu, mungkin kita lebih banyak kayak bahan, akses, gitu kita lebih banyak supaya makin berkembang budaya ini. Lebih mudah memperkenalkannya. Makanya harapan saya lah pribadi, ya ayolah kita tonggak ini bersama-sama. Masya Allah, luar biasa. Dan juga kita doakan kepada Alvin Khairi, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudah segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, dan juga usaha-usahanya berhasil. Nanti main-main ya ke Insya Allah. Apa? Oh iya, Pak Alvin Khairi kita informasikan dulu Sobat Tuah ya. Alvin Khairi ini sekarang sedang menggeluti bisnis kuliner, yaitu bakso apa? Baksonya namanya masih dirahasiakan. Nanti main-main alamatnya di mana, Pi? Alamatnya di Pasar 2 Barat. Pasar 2 Barat. Nggak jauh dari Simpang ya. Lokasinya rame, pinggir jalan, parkir luas. Promosi nih. Promosi nggak apa-apa. Launchingnya kapan? Launchingnya insya Allah bulan Juni. Bulan 7 ya, bulan 7. Insya Allah nanti warga Marelan boleh beramai-ramai lah kunjungi wisata kuliner dari Alvin Khairi yang beralamatkan di Marelan Pasar 2 Barat. Sikit aja masuk tuh, sebelah kiri ya, jualan bakso dan juga mungkin ada kuliner yang lain juga. Iya. Yuk kita doakan sama-sama semoga Alvin sukses di kulinernya dan juga sukses berkarir di politiknya. Amin, ya Allah. Semoga juga terpilih jadi anggota dewan. Amin, sehingga ada tempat mengadu kami ini para insan seni dan juga masyarakat kepada wakilnya lah yang ada di anggota DPR maupun DPRD nanti ya. Oke, kami dari Masjid Al Osmani Pekan Labuhan pamit undur diri bersama tokoh inspiratif yang luar biasa itu Alvin Khairi dan juga saya Alang Tuah. Pamit undur diri, kita bertemu di video selanjutnya. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy!